Wilio Doishet. Ya. Lebih mudah dan lebih efektif menghancurkan kekuatan udara lawan dengan cara menghancurkan pangkalan instalasi serta alutsistanya. Kita lihat tugas dari Den Bravo 90 melaksanakan operasi intelijen, melumpuhkan alutsista musuh. Kemudian moto Catya Wikan Awaciyama kepala, setia, terampil, dan berhasil. Tahu nggak, Win? Satu orang Den Bravo 90 itu setara dengan 5 orang TNI. Wow. Kalau satu orang Arif Fadil setara dengan setengah orang. Oke, kita beralih ke Angkatan Darat. Kopassus. Kopassus. Iya dong. Komando Pasukan Khusus dikenal dengan baret merahnya kan, Win? Ya, memiliki kemampuan khusus seperti bergerak cepat. Betul. Ya. Dan menembak dengan tepat, pengintaian, serta anti teror. Satu orang Kopassus sama dengan berapa tuh, Bang? 24. Terlalu banyak, Win? Terlalu banyak. Berapa nih? 8 orang. 8 orang. 8 orang. Kalau 24 apa ya? Pasukan itu ada yang kita sebut dengan Kopaska. Kopaska. Betul. Mohon maaf pemirsa. Kopassus, satu orang Kopassus ini 8 orang. Betul. Tapi kalau kita ke Kopaska, berlanjut setelah itu, satu orang Kopaska sama dengan 24. Wah. Itu gimana ceritanya, Yofi? Ya, itu nggak usah dipikir gimana caranya. Tapi itu adalah ilmu dan keterampilan yang dimiliki oleh pasukan elit milik TNI Angkatan Laut ini. Ya. Didirikan 31 Maret 62 oleh Presiden Soekarno untuk mendukung kampanye militer di Irian Jaya. Kopaska berkekuatan 3.000 prajurit, satu grup di Armada Barat Jakarta, satu grup di Armada Timur Surabaya. Tidak ada rintangan yang tak dapat diatasi. Motonya seperti itu ya, untuk Kopaska. Maskernya aja serem banget kayaknya. Tengkorak. Iya. Berhadapan dengan Republik Indonesia, berhadapan dengan Kopaska. Nah, itu mungkin kurang lebih kayak gitu ya. Selanjutnya, Yon Taifib. Nah, ini masih ingat nggak kalau kita nyebut Taifib itu kita melihat keganasan ataupun juga kemampuan mereka pada saat apa? Pada saat evakuasi korban Air Asia seperti itu ya, pesawat Air Asia. Betul. Satu-satunya yang bisa dipercayakan oleh pemerintah untuk menjangkau kedalaman lautan di Indonesia. Mereka sanggup menyelam seperti itu ya, sampai kedalaman yang bisa dikatakan mendekati dasar laut, dibentuk tahun 1961. Wajar kalau misalnya memang memiliki kemampuan yang luar biasa seperti itu, karena calon ini diseleksi dari prajurit marinir tentunya yang memenuhi persyaratan mental, fisik, kesehatan, dan telah berdinas aktif minimal 2 tahun. Dan yang terakhir adalah Denjaka atau Detasemen Jala Mangkara. Sebuah detasemen pasukan khusus TNI Angkatan Laut lagi. Ini satuan gabungan personil antara Kopaska dan Yon Taifib. Waduh, jadi ini gabungan terbaik. Gabungan ya? Muncul Kopaska, Yon Taifib, jadilah Denjaka. Tebak, Win. Apa nih? Nah, orang berapa, Win? 200. Kebanyakan, Win. Ini bukan bercanda ya. Berapa Via? 120. 120. Wow, seperti apa ini kemampuan dari pasukan Denjaka? Denjaka 120. Baik, dan Rivi? Ini dan Mini juga berarti gitu. Baik, kami menyajikan informasi ini adalah sebagai bentuk kepada masyarakat. Iya, gitu ya. informasi juga bahwa kita ini mempunyai pasukan-pasukan yang tidak mudah dilakukan lagi. Kemampuan mereka tentunya tujuannya adalah menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Sepakat dengan itu, dan juga melindungi segenap rakyat Indonesia di dalamnya, seperti itu ya. Jadi jangan anggap remeh dengan petugas-petugas TNI ataupun juga Polri. Kita harus bangga loh mempunyai mereka seperti itu. Anda bisa ngadepin 120 orang, belum tentu kan gitu. Baik, kita ajak Anda pemirsa untuk melihat meriahan HUT TNI ke-70 di sana. Silakan. Ya, kita akan mewawancarai langsung Pak Hendri. Selamat pagi, Pak Danlanut. Selamat hari ulang tahun TNI ke-70. Ada kegiatan apa, Danlanut, di tempat Anda mengabarkan saat ini? Ada kegiatan apa? Pilih dalam rangka memperingati hari TNI yang ke-70. Demikian, Pak. Dan kebetulan kegiatan untuk tahun ini TNI AU. Ya, halo.
Silakan Bapak dilanjutkan Pak. Ya Mas. Jadi kegiatan ini sudah seperti digariskan dari pimpinan atas bahwa rangkaian kegiatan dimulai dengan bakti sosial, kemudian pengobatan gratis, donor darah, kemudian pembersihan TME, ziarah, gerak jalan santai, istighosah, dan hari ini kita laksanakan upacara dan defile, kemudian pengarahan kepada keluarga besar TNI. Demikian, Mas. Demikian, Mas. Baik, Pak Hendri, di balik hari ini memang TNI sedang merayakan hari ulang tahunnya seperti itu, tapi yang lebih khusus di wilayah Anda, begitu di Pekanbaru Riau adalah bagaimana menangani kabut asap yang sampai saat ini masih belum tuntas, begitu Pak Hendri. Kabut asap daerah di Riau ini saat ini memang masih ada, namun kami dari tim Karlahut dan pimpinan Provinsi Riau bekerja sama menangani kebakaran hutan. Hingga saat ini hasil dari kegiatan kami dan dibantu oleh pasukan TNI yang didatangkan dari Jakarta, kita mampu menekan titik api hingga 10 terakhir ini sudah nol. Dan kita membuktikan kepada rakyat Riau bahwa kami bekerja, dan tentunya dengan kerja yang sudah kita laksanakan, walaupun asap masih ada, kita harus tahu asap ini asalnya dari selatan. Dan oleh karena itu kami menghimbau kepada masyarakat untuk menghadapi atau dampak dari asap ini. Jadi kami sebarkan kepada masyarakat dengan terbatas masker, pengobatan, dan kita menjemput bola datang kepada kampung-kampung dengan mendatangkan beberapa ambulans. Demikian, Mbak. Ya, terakhir mungkin Dan Lanut, saya ingin tahu juga di belakang Anda ada beberapa juga yang senyumnya sumringah hari ini begitu dari TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut. Bisa Anda sebutkan ada siapa-siapa saja yang di belakang Anda, Dan Lanut? Jadi di belakang saya ada dari Kasiop, Korem, kemudian Kadisop, Lanut, dan pelaksana dan Lanau di Dubai. Kami bersama-sama melaksanakan upacara kegiatan ini, dan ini demi kejayaan dan kemanunggalan abdi dan rakyat. Dan kami bersama-sama juga mengundang masyarakat, yaitu utamanya adalah keluarga besar TNI. Demikian, Mbak. Baik, Bapak, tampaknya upacara akan segera dimulai. Terima kasih, Marsma TNI Hendri Alfiandi ya. Sukses untuk TNI kita, Pak. Terima kasih. Dan sukses juga untuk penanganan kabut asapnya. Ya. Semangat terus ya, Pak. Terima kasih, Mbak. Ya. Dirgaya TNI. Merdeka. Yang paling nantikan adalah bagaimana suasana terkini juga ya. Betul. Dari pusat perayaan TNI, upacara peringatan hari ulang tahun TNI yang nanti juga akan dihadiri oleh Presiden Jokowi. Akan memberi pengarahan kabarnya. Betul. Kalau tadi Pekanbaru sudah kita pantau. Bagaimana dengan titik daerah lainnya? Ya. Kita akan pantau sesaat lagi, pemirsa. Ya, pemirsa, pagi ini kami berada di Pantai Losari Makassar, dan lokasi yang menjadi ikon kota Makassar ini dipusatkan sebagai tempat memperingati HUT TNI yang ke-70. Lokasi ini memang dijadikan sebagai tidak seperti tahun-tahun sebelumnya selalu di lapangan upacara. Kali ini memang digelar di kawasan Pantai Losari karena sesuai dengan moto ulang tahun kali ini bahwa bersama rakyat TNI kuat. Dan saat ini sedang berlangsung banyak atraksi-atraksi, dan nanti juga ada defile pasukan dalam perayaan HUT TNI di kawasan Pantai Losari. Saya akan mengajak Anda untuk berbincang langsung dengan Panglima Kodam 7 Wirabuana Majen TNI Bahtiar, dan juga Gubernur Syahrul Yassin Limpo yang tadi bertindak sebagai inspektur upacara. Di sini juga hadir seluruh Panglima Komando wilayah TNI, Angkatan Laut, Angkatan Udara, Kepolisian juga semua telah hadir dalam upacara hari ini. Selamat pagi, Panglima. Selamat pagi, Pak Budi. Ya, Panglima, momentum ulang tahun TNI kali ini, apa pesan paling spesial yang ingin disampaikan TNI kepada masyarakat, Pak? Pesan kami kepada masyarakat
Semoga kita dengan masyarakat tetap bisa bekerja sama, dan harapan saya TNI bisa mencintai rakyat, yaitu dengan cara kita membantu menyentuh kebutuhan-kebutuhan masyarakat secara langsung, sehingga harapan saya kita secara langsung bisa dapat membantu rakyat, karena TNI tanpa didukung rakyat ini tidak akan berarti apa-apa. TNI bersama rakyat kita akan menjadi hebat, kuat, dan harapan saya juga ke depan ini kerjasama, sinergitas, kolaborasi antara TNI dengan rakyat, dengan pemerintah daerah, dan bersama komponen bangsa lainnya termasuk dengan kepolisian, kita harus bahu-membahu dalam rangka membangun negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai. Ya, Panglima, biasanya peringatan ulang tahun kemarin-kemarin selalu dipusatkan di lapangan dan sebagainya. Kali ini di Anjungan Pantai Losari, ada pesan khusus yang ingin disampaikan? Jadi betul, kenapa tempatnya kita pilih di Anjungan Losari, karena ini judulnya aja pesta untuk rakyat, TNI bersama rakyat, maka tempat kita pilih di Anjungan Losari ini adalah tempat sentral masyarakat berkumpul di Kota Makassar. Baik, ini untuk rakyat ya. Pak Gubernur sebagai yang mewakili masyarakat di Sulawesi Selatan tadi sudah bertindak sebagai inspektur upacara. Ada pesan-pesan yang disampaikan kepada TNI hari ini, Pak? Ya, TNI yang makin kuat, makin solid, makin profesional, dan makin berpihak kepada kepentingan rakyat. TNI yang tidak tersekat-sekat oleh kelompok, oleh politik, membuat TNI akan makin dicintai oleh rakyat. Kenapa? TNI sangat penting bagi rakyat dan negara. Tanpa TNI, rakyat akan menjadi sesuatu yang gamang, tidak ada pegangan. Oleh karena itu TNI menjadi pegangan hadirnya kehidupan Indonesia yang aman, damai, dan tentram, serta teratur itu. Kalau damai, tentram, dan teratur, pembangunan bisa jalan. Oleh karena itu, ini telah diperlihatkan 70 tahun oleh TNI, dan TNI makin dibutuhkan oleh rakyat. Di situasi apapun, kalau ada TNI, ada kedamaian, ada ketentraman, rakyat pede bahwa ada yang menjaganya, ada suatu kekuatan nasionalisme, ada kekuatan bangsa yang besar yang bisa dijadikan pegangan bahwa negara ini eksis, negara ini kuat karena TNI bersama rakyat. Baik. Terima kasih Pak Gubernur. Ya pemirsa, itu tadi wawancara kami dengan Panglima Kodam 7 Wirabuana dan juga Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Syahrul Yassin Limpo. Acara peringatan HUT TNI di kawasan Pantai Losari ini masih akan terus berlangsung, sementara berlangsung sejumlah atraksi di belakang sana yang nanti juga tentunya bisa kita saksikan secara langsung di sini. Seperti itu yang bisa kami kabarkan pagi ini dari Makassar. Kita kembali ke Jakarta. Tampak kompak setiap daerah ya. Iya. Hari ini melakukan upacara di masing-masing daerahnya. Tapi kalau bisa sih kekompakan. Saat ini sedang berlangsung banyak atraksi-atraksi dan nanti juga ada defile pasukan dalam perayaan HUT TNI di kawasan Pantai Losari. Saya akan mengajak Anda untuk berbincang langsung dengan Panglima Kodam 7 Wirabuana Majen TNI Bahtiar dan juga Gubernur Syahrul Yassin Limpo yang tadi bertindak sebagai inspektur upacara. Di sini juga hadir seluruh Panglima Komando Wilayah TNI, Angkatan Laut, Angkatan Udara, Kepolisian juga semua telah hadir dalam upacara hari ini. Selamat pagi Panglima. Selamat pagi Pak Budi. Ya, Panglima, momentum ulang tahun TNI kali ini, apa pesan paling spesial yang ingin disampaikan TNI kepada masyarakat, Pak? Pesan kami kepada masyarakat, semoga kita dengan masyarakat tetap bisa bekerja sama, dan harapan saya TNI bisa mencintai rakyat, yaitu dengan cara kita membantu menyentuh kebutuhan-kebutuhan masyarakat secara langsung, sehingga harapan saya kita secara langsung bisa dapat membantu rakyat, karena TNI tanpa didukung rakyat ini tidak akan berarti apa-apa.
TNI bersama rakyat kita akan menjadi hebat, kuat, dan harapan saya juga ke depan ini kerjasama, sinergitas, kolaborasi antara TNI dengan rakyat, dengan pemerintah daerah, dan bersama komponen bangsa lainnya termasuk dengan kepolisian, kita harus bahu-membahu dalam rangka membangun negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintain. Ya, Panglima, biasanya peringatan ulang tahun kemarin-kemarin selalu dipusatkan di lapangan dan sebagainya. Kali ini di Anjungan Pantai Losari, ada pesan khusus yang ingin disampaikan? Jadi betul, kenapa tempatnya kita pilih di Anjungan Losari, karena ini judulnya aja pesta untuk rakyat, TNI bersama rakyat, maka tempat kita pilih di Anjungan Losari ini adalah tempat sentral masyarakat berkumpul di Kota Makassar. Baik, ini untuk rakyat ya. Pak Gubernur sebagai yang mewakili masyarakat di Sulawesi Selatan, tadi sudah bertindak sebagai inspektur upacara, ada pesan-pesan yang disampaikan kepada TNI hari ini, Pak? Ya, TNI yang makin kuat, makin solid, makin profesional. Wilio Doicet Ya. lebih mudah dan lebih efektif menghancurkan kekuatan udara lawan dengan cara menghancurkan pangkalan instalasi serta alutsistanya. Kita lihat tugas dari Denbravo 90 melaksanakan operasi intelijen, Betul. melumpuhkan alutsista musuh. Kemudian moto Catya Wikan Awaciyama kepala, setia, terampil, dan berhasil. Tahu nggak, Win? Satu orang Denbravo 90 itu setara dengan 5 orang TNI. Wow. Kalau satu orang Arif Fadil setara dengan Setengah orang. Oke, kita beralih ke Angkatan Darat. Kopassus. dong, Win. Tahu dong. Kopassus. Iya dong. Komando Pasukan Khusus dikenal dengan baret merahnya kan, Win? Ya, memiliki kemampuan khusus seperti ini. Bergerak cepat. Betul. Ya. Dan menembak dengan tepat, pengintaian, serta anti teror. Satu orang Kopassus sama dengan berapa tebak? 24. Terlalu banyak, Win. Terlalu banyak. Berapa nih? 8 orang. 8 orang. 8 orang. Kalau 24 apa ya? Pasukan Itu ada yang kita sebut dengan Kopaska. Kopaska. Betul. Mohon maaf pemirsa. Kopassus, satu orang Kopassus ini 8 orang. Betul. Tapi kalau kita ke Kopaska, berlanjut setelah itu, satu orang Kopaska sama dengan 24. Wah. Itu gimana ceritanya ya, Novi? Ya, itu nggak usah dipikir gimana caranya, tapi itu adalah ilmu dan keterampilan yang dimiliki oleh pasukan elit milik TNI Angkatan Laut ini. Ya. Didirikan 31 Maret 62 oleh Presiden Soekarno untuk mendukung kampanye militer di Irian Jaya. Kopaska berkekuatan 3.000 prajurit, satu grup di Armada Barat Jakarta, satu grup di Armada Timur Surabaya. Tidak ada rintangan yang tak dapat diatasi. Motonya seperti itu ya. Lihat dong, untuk Kopaska. maskernya aja serem banget kayaknya. Tengkorak nih. Iya, berhadapan dengan Republik Indonesia, berhadapan dengan Kopaska. Nah, itu lah, mungkin kurang lebih kayak gitu ya. Selanjutnya, Yon Taifib. Nah, ini masih ingat nggak kalau kita nyebut Taifib itu kita melihat keganasan ataupun juga kemampuan mereka pada saat apa? Pada saat evakuasi korban Air Asia seperti itu ya, pesawat Air Asia. Betul. Satu-satunya yang bisa dipercayakan oleh pemerintah untuk menjangkau kedalaman lautan di Indonesia. Mereka sanggup menyelam seperti itu ya, Betul. sampai kedalaman yang bisa dikatakan mendekati dasar laut. Dibentuk tahun 1961. Wajar kalau misalnya memang memiliki kemampuan yang luar biasa seperti itu, karena calon ini diseleksi dari prajurit marinir tentunya, yang memenuhi persyaratan mental, fisik, kesehatan, dan telah berdinas aktif minimal 2 tahun. Dan yang terakhir adalah Denjaka atau Detasemen Jala Mangkara. Sebuah detasemen pasukan khusus TNI Angkatan Laut lagi. Ini satuan gabungan personil antara Kopaska dan Yon Taifib. Waduh, jadi ini gabungan terbaik. Gabungan ya? Muncul Kopaska, Yon Taifib, jadilah Denjaka. Tebak, Win. Apa nih? Orang berapa, Win? 200. Kebanyakan, Win. Ini bukan bercanda ya. Berapa Via? 120. 120. Wow, seperti apa ini Satu orang kemampuan personil. dari pasukan Denjaka? Denjaka 120. Baik, dan Rivi? Ini dan ini juga berarti gitu. Baik, kami menyajikan informasi ini adalah sebagai bentuk
kepada masyarakat. Iya, gitu ya. informasi juga bahwa Betul. kita ini mempunyai pasukan-pasukan Yes. yang tidak Tepat sekali. mudah dilakukan lagi. Kemampuan mereka tentunya tujuannya adalah menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Sepakat dengan itu dan juga melindungi segenap rakyat Indonesia di dalamnya seperti itu ya. Jadi jangan anggap remeh dengan petugas-petugas TNI ataupun juga Polri. Kita ya. harus bangga loh mempunyai mereka seperti Iya. itu. Anda bisa ngadepin 120 orang belum tentu kan gitu orangnya. Baik, kita ajak Anda pemirsa untuk melihat Meriahan HUT TNI ke-70 di sana. Silakan. Ya, kita akan mewawancarai langsung Pak Hendri. Selamat pagi Pak Danlanut. Selamat hari ulang tahun TNI ke-70. Ada kegiatan apa Danlanut di tempat Anda mengabarkan saat ini? Pilih dalam rangka memperingati hari TNI yang ke-70. Demikian, Pak. Dan kebetulan kegiatan baik. untuk tahun ini TNI AU. Ya, halo. Silakan Bapak dilanjutkan, Pak. Ya, Mas. Jadi kegiatan ini sudah seperti digariskan dari pimpinan atas bahwa rangkaian kegiatan dimulai dengan bakti sosial, kemudian pengobatan gratis, donor darah, kemudian pembersihan TME, ziarah, gerak jalan santai, istighosah, dan hari ini kita laksanakan upacara dan defile, kemudian pengarahan kepada keluarga besar TNI. Demikian, Mas. Demikian, Mas. Baik, Pak Hendri, di balik hari ini memang TNI sedang merayakan hari ulang tahunnya seperti itu, tapi yang lebih khusus di wilayah Anda, begitu di Pekanbaru Riau adalah bagaimana menangani kabut asap yang sampai saat ini masih belum tuntas, begitu Pak Hendri. Kabut asap daerah di Riau ini saat ini memang masih ada, namun kami dari tim Karlahut dan pimpinan Provinsi Riau bekerja sama menangani kebakaran hutan. Hingga saat ini hasil dari kegiatan kami dan dibantu oleh pasukan TNI yang didatangkan dari Jakarta, kita mampu menekan titik api hingga 10 terakhir ini sudah nol. Dan kita membuktikan kepada rakyat Riau bahwa kami bekerja. Dan tentunya dengan kerja yang sudah kita laksanakan, walaupun asap masih ada, kita harus tahu asap ini asalnya dari selatan. Dan oleh karena itu, kami menghimbau kepada masyarakat untuk menghadapi atau dampak dari asap ini. Jadi kami sebarkan kepada masyarakat dengan terbatas masker, pengobatan, dan kita menjemput bola datang kepada kampung-kampung dengan mendatangkan beberapa ambulans. Demikian, Mbak. Ya, terakhir mungkin Danlanut, saya ingin tahu juga di belakang Anda ada beberapa juga yang senyumnya sumringah hari ini begitu dari TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut. Bisa Anda sebutkan ada siapa-siapa saja yang di belakang Anda, Danlanut? Jadi di belakang saya ada dari Kasiop, Korem, kemudian Kadisop, Lanut, dan pelaksana dan Lanau di Dubai. Kami bersama-sama melaksanakan upacara kegiatan ini, dan ini demi kejayaan dan kemanunggalan abdi dan rakyat. Dan kami bersama-sama juga mengundang masyarakat, yaitu utamanya adalah keluarga besar TNI. Demikian, Pak. Baik, Bapak, tampaknya upacara akan segera dimulai. Terima kasih, Marsma TNI Hendri Alfiandi ya. Sukses untuk TNI kita, Pak. Terima kasih. Dan sukses juga untuk penanganan kabut asapnya. Ya. Semangat terus ya, Pak. Terima kasih, Mbak. Ya. Dirgahayu TNI. Merdeka.
Yang paling nantikan adalah bagaimana suasana terkini juga ya. Betul. Dari pusat perayaan TNI, upacara peringatan hari ulang tahun TNI yang nanti juga akan dihadiri oleh Presiden Jokowi. Akan memberi pengarahan kabarnya. Betul. Kalau tadi Pekanbaru sudah kita pantau. Bagaimana dengan titik daerah lainnya? Ya. Kita akan pantau sesaat lagi pemirsa. Ya pemirsa, pagi ini kami berada di Pantai Losari Makassar dan lokasi yang menjadi ikon kota Makassar ini dipusatkan sebagai tempat memperingati HUT TNI yang ke-70. Lokasi ini memang dijadikan sebagai tidak seperti tahun-tahun sebelumnya selalu di lapangan upacara. Kali ini memang digelar di kawasan Pantai Losari karena sesuai dengan moto ulang tahun kali ini bahwa bersama rakyat TNI kuat. Dan